Tinggi namamu bertata di hatiku. Tinggi namamu bertata di hatiku. Shalom, selamat pagi, selamat berbakti dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan Bapak untuk bersama-sama untuk memuji, menyembah, berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas kesehatan Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama Bapak berkumpul untuk ibadah online Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua dalam tangan Bapak, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan pribadi yang mengenal hati.
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Kau bawaku
hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, 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 Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasih Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat kasih Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita berkuasa. Oh, oh, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, 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 Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasih Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat kasih Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Itu saya ya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita. Terus semuanya beri suara yang meriah buat Tuhan. Karena kita masih banyak tenaga, mari kita pujikan Yesus pokok. Yesus pokok, kita caranya, segala di dalamnya. Oh, segala di dalamnya. Oh, oh, segala di dalamnya.
Marilah kita memuji Tuhan. Sudah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita pujikan jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan, sungguh sempurna ajarmu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan, sungguh sempurna ajarmu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita kembali melanjutkan dalam ibadah online Gereja Bethel Indonesia Jemaat Anugerah Efrata. Dan kita berjumpa lagi dalam pertemuan di udara, ya. Walaupun sampai sejauh ini, sampai saat ini kita belum bisa bertatap muka langsung, tapi kita tetap menjaga ibadah kita dan tidak mengurangi kesungguhan, keseriusan, khidmat kita di dalam ibadah kita, ya. Dan saya percaya dimanapun saudara dan saya, Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tidak dibatasi dengan ruang, tempat, dan waktu. Tuhan ada, Tuhan maha hadir, dan Tuhan bersama dengan kita. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita minta pimpinan Tuhan, minta urapan Roh Kudus untuk memimpin kita, mengurapi kita dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami boleh kembali datang dalam ibadah online, ya, di tengah-tengah pandemi, dan kami sungguh mengucap syukur. Tuhan masih berikan waktu, kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama lewat online ini, Tuhan. Urapi sarana prasarana yang dipakai, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus tolong kami, kita boleh mengerti benar firman Tuhan, yang menyerahkan sepenuhnya dalam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga pada kesudahannya, bahkan selesai ibadah ini. Roh Kudus sudah pimpin, urapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan, ya, karena kita
mau tidak mau, setuju tidak setuju, siap tidak siap, ya kita semakin mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kita perlu mempersiapkan iman kita, siapkan rohani kita, ya, di dalam kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan membaca dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-29, ya. Matius pasal 24 ayat yang ke-29 dan 30, ya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan, dan langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Amin. Haleluya. 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 Ini satu berita yang menggembirakan. Ini satu berita yang sangat-sangat menjadi harapan bagi kita orang yang percaya. Sementara kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Ada satu waktu di mana akan terjadi sebuah kesulitan, kesukaran yang besar, ya, di mana pada waktu itu Antikris akan berkuasa di bumi ini selama 3,5 tahun. Ya, tapi ingat ya, jangan lupa bahwa saudara dan saya tidak masuk bagian di dalam siksaan yang dahsyat, siksaan yang mengerikan itu. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah tidak ada dalam bumi ini lagi. Saudara dan saya sudah dibawa oleh Tuhan, sudah diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara, siksaan yang dahsyat itu siapa? Antikris itu untuk siapa? Antikris itu, kalau bagi saya terjemahkan antikris itu adalah anugerah yang kedua, ya, di mana kita selamat bukan karena darah Yesus, tapi kita selamat karena mempertahankan nama Yesus. Ya. Jadi saudara dan saya dalam zaman anugerah ini yang menolak Yesus, yang tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka ada anugerah yang kedua. Ya, kesempatan itulah saudara dan saya akan diberi kesempatan, ya, untuk percaya Yesus, untuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan sekaligus di situ kita mendapat anugerah dalam tanda kutip, ya, karena kita udah lewat masa anugerah di mana kita selamat karena percaya kepada Yesus, tapi kali ini kita selamat karena mempertahankan nama Yesus. Kenapa? Karena di situ akan ada sebuah siksaan yang dahsyat. Karena orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mereka sudah dibawa, mereka sudah diangkat oleh Tuhan. Ingat firman Tuhan yang berkata bahwa 2 di tempat tidur, 1 ditinggal, 1 di bawah. 2 dalam pekerjaan, dalam ladang, 1 di bawah, 1 ditinggalkan. Jadi disitulah terjadi apa istilahnya, gereja Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ya, sudah tidak ada lagi dalam dunia ini, saudara. Makanya hari-hari ini, saudara yang belum percaya Yesus, saudara yang tidak dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, inilah waktu dan kesempatan itu. Jangan nanti kita diberi waktu dan kesempatan setelah masa anugerah yang pertama itu hilang. Yang saya maksud anugerah yang pertama itu kita selamat karena percaya kepada Tuhan Yesus. Anugerah yang kedua itu diberi kesempatan kepada kita yang menolak Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi melihat kemuliaan-kemuliaan Yesus. Orang percaya diangkat oleh Tuhan, orang Kristen dibawa oleh Tuhan, ditaruh di tempat rahasianya Tuhan. Maka disitulah yang masih tinggal akan mendapat siksaan, yaitu bagi mereka yang percaya Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka diselamatkan bukan karena percaya Yesus saja, tapi mereka harus mempertahankan nama Yesus dengan nyawanya, dengan darahnya. Mereka akan mendapat siksaan yang dahsyat, saudara, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, karena akan di dalam ayat yang ke-29 yang kita baca tadi, segera sesudah siksaan pada masa itu. Ya, jadi sebelum bumi bergoncang, langit bergoncang,
gempa bumi yang hebat, langit-langit akan runtuh, bintang-bintang akan runtuh, semua itu akan runtuh. Ya, tapi akan didahului dengan apa yang namanya masa antikris. Masa di mana orang-orang yang hidup dengan hawa nafsunya, orang-orang yang hidup dalam kedagingannya, orang-orang yang memang tidak mau percaya sama Tuhan Yesus, menolak Tuhan Yesus, dan mereka menjadi antikris. Nah, disitulah mereka akan menista, mereka akan menganiaya, mereka akan menyiksa dengan siksaan yang dahsyat. Seperti di dalam firman Tuhan, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, Matius pasal 24 ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi ingat, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya juga pernah menyampaikan satu kebenaran ini. Ada prasiksaan, ada prapenderitaan, yaitu peringatan-peringatan, tanda-tanda yang diberikan, diizinkan terjadi tentang bencana alam, tentang perang, ya, termasuk dalamnya epidemi COVID-19 ini, ya. Ini salah satu tanda, ya, di mana Tuhan akan segera datang yang kedua kali. Tapi sebelum Tuhan datang kedua kali akan didahului dengan pengangkatan gerejanya, ya, dan akan terjadi setelah gereja diangkat, maka akan terjadi siksaan yang dahsyat yang hanya terjadi sekali dan tidak akan terulang lagi. Ya, saya berdoa bagi saudara yang hari-hari ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ini kesempatan saudara untuk percaya Yesus, untuk membuka hati, untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Supaya kita selamat bukan karena harus mempertahankan dengan nyawa kita, dengan darah kita. Kita mempertahankan nama Yesus, percaya Yesus, tapi dalam tanda kutip terlambat. Ya, tapi masih ada kesempatan yang namanya antikris itu. Di situ kita mempertahankan nama Yesus. Saudara dan saya yang menolak Yesus, yang tidak percaya sama Yesus, yang kekristennya tidak sungguh-sungguh, dan mereka akan ditinggal. Nah, disitulah mereka mendapat siksaan yang dahsyat. Saudara, ketika saya ini sedang berbelanja di suatu market yang ada di daerah dekat rumah kami, di situ ada security wanita yang beragama Kristen. Ya. Setelah saya cerita tentang kebenaran firman Tuhan, sampailah saya cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang antikris, dan mereka tidak tahu kejadian ini. Betul-betul mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Antikris itu apa? Mereka tidak ngerti, saudara. Ada banyak orang Kristen yang imannya nggak sungguh-sungguh, yang malas belajar firman Tuhan, yang malas beribadah, yang cuek dengan keimanannya, cuek dengan rohaninya, ya. Dan orang ini akan dididik, akan diajar oleh Tuhan lewat kehidupan. Ya, dalam masa anugerah ini mereka menyanyiakan, dalam masa anugerah ini mereka tidak sungguh-sungguh dengan iman dan percayanya. Nah, mereka akan masuk di dalam siksaan yang dahsyat. Oleh sebab itu, dalam masa anugerah ini, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Di situ firman Tuhan mengingatkan di dalam ayat yang ke-8, ya. 2 Petrus pasal yang ketiga, ya. Maaf, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Ya, saya ulangi, 2 Petrus pasal 3 ayat 11 dan 13, ya. 11, 12, ya. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saya ulangi. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dalam masa anugerah ini kita selamat karena percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita didorong oleh firman Tuhan, kita diminta oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita sungguh-sungguh dengan iman kita, sungguh-sungguh dengan kekristenan kita, sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan.
Kita tidak boleh sembrono. Kita harus menjaga hidup kita dengan Tuhan. Kita harus menjaga iman kita. Kita harus menjaga rohani kita. Jangan sembrono. Ya, kita harus sungguh-sungguh dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ingat, kedatangan Tuhan yang kedua kali akan didahului dengan masa antikris, masa siksaan yang berat, siksaan yang dahsyat. Dan yang kedua akan didahului dengan hancurnya bumi yang begitu mengerikan. Langit-langit akan runtuh, bintang-bintang akan runtuh, dan akan terjadi kehancuran yang demikian. Dan sesuatu yang mengerikan akan menimpa semua manusia. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, jadi mari hari-hari ini peringatan demi peringatan yang saya katakan pra penderitaan. Karena ada penderitaan yang sesungguhnya, yaitu antikris. Nah, bencana alam, epidemi COVID-19 ini, dan masih banyak tanda-tanda yang lain akan mendahului sebelum terjadi antikris. Itu adalah pra penderitaan. Nah, lewat tanda-tanda, sinyalemen-sinyalemen, warning-warning yang diberikan oleh firman Tuhan, lewat kejadian-kejadian yang kita alami seperti epidemi 19 ini, COVID-19 ini, kita harus sungguh-sungguh dan semakin sungguh-sungguh. Walaupun kita tidak bertemu secara muka, walaupun kita tidak bisa beribadah secara korporat seperti di gereja seperti biasanya, ya, kalau pemerintah hari ini mengatakan new normal, satu kebiasaan yang harus dirubah, ya. Pola pikir, paradigma kekristenan harus berubah, ya. Tidak sekedar kita berkumpul di gereja saja, tapi buat rumahmu ibadah, buat rumahmu menjadi mesbah, buat rumahmu menjadi rumah doa, ya. Itu diingatkan supaya orang Kristen jangan tinggalkan Tuhan, supaya orang Kristen jangan tidak sungguh-sungguh dengan iman dan percayanya. Saudara harus sungguh-sungguh di kesempatan untuk setiap rumah mendirikan mesbah doa, mendirikan menara doa, bersekutu seisi rumah, seisi keluarga, berdoa kepada Tuhan. Kalau dulu kita hanya ibadah di gereja seminggu sekali, tapi lewat corona ini kita diajar untuk ibadah di rumah, untuk mendirikan mesbah ibadah di rumah. Supaya apa? Kita ingat betapa suci dan salehnya kita harus hidup, mengingat akan ada penderitaan yang dahsyat namanya antikris, mengingat ada bencana yang begitu mengerikan sebelum Tuhan datang kedua kali. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh dengan iman kita, supaya saudara dan saya menjadi gereja yang diangkat, yang dibawa, ditaruh di tempat rahasianya Tuhan, sehingga ketika antikris datang tidak bisa menyentuh kita, karena kita sudah disembunyikan di tempat rahasianya Tuhan. Amin. Dan saudara yang hari ini belum percaya, terima Yesus sebagai Juru Selamat. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Saya berdoa supaya Roh Kudus menjamah setiap kita, supaya kita kalau sudah percaya, kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau saudara belum percaya dan melihat channel ini, saudara buka hatimu. Saya berdoa supaya anugerah itu terbuka untuk setiap kita, sehingga saudara dan saya tidak masuk dalam penderitaan yang sungguhnya antikris, yang mengerikan, siksaan yang dahsyat, yang belum pernah terjadi, yang hanya terjadi sekali, yang tidak akan terjadi lagi. Jangan sampai ya saudara dan saya ada di dalam kengerian yang mengerikan itu. Selamat bukan karena darah Yesus, tapi saudara selamat karena mempertahankan nama Yesus. Oleh sebab itu mari di minggu ini sekali lagi kita diingatkan ya tentang peringatan-peringatan pra penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, supaya kita tidak masuk dalam penderitaan yang sesungguhnya. Ya, kita kembali di dalam ayat pembacaan firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-28 tadi. Ayat yang ke-29, segera sesudah siksaan pada masa itu. Jadi siksaan antikris selama 3,5 tahun, ada jeda, ada waktu di mana akan berhenti. Dan itu diprediksi oleh firman Tuhan, masa waktunya 3,5 tahun. Antikris akan berkuasa di bumi. Antikris akan menguasai dunia ini. Dia akan mengatur dunia ini. Dia akan menguasai dan mengontrol semua yang ada dalam dunia ini. Tapi ingat, saudara dan saya sudah tidak ada di bumi lagi. Amin. Saudara dan saya sudah dibawa, sudah disimpan di tempat rahasianya Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh dalam masa anugerah. Selamat karena percaya Yesus. Selamat karena terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya, kita gak perlu masuk dalam penderitaan yang sesungguhnya, yaitu antikris. Apalagi penderitaan yang akan datang namanya neraka. Itu sudah tidak ada lagi, tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Ayo Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh, kita serius dengan iman kita. Kita sungguh-sungguh
Jangan sampai suam-suam rohanimu nanti dimuntahkan oleh Tuhan. Kalau dingin-dingin, kalau panas-panas sekali, artinya apa? Hidup kita harus sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, jangan abu-abu. Kalau hitam-hitam, putih-putih, jangan abu-abu, saudara. Ya, artinya apa? Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan jadi Kristen yang suam-suam, yang biasa-biasa saja, gak punya hati, gak punya rindu, gak ada punya rasa. Gimana aku rindu Tuhan, aku haus Tuhan, aku lapar dengan Tuhan. Ya, hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini saya dorong setiap kita betul-betul memperhatikan imannya, memperhatikan rohaninya. Ya, apakah saudara dan saya siap menyambut kedatangan yang kedua kali? Saudara dan Tuhan yang bisa menjawab. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita, dan menjadi peringatan bagi setiap kita, dan kita lebih sungguh-sungguh dalam keimanan kita. Seperti firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 3 tadi, supaya kita suci dan saleh. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, mengingat ada antikris, mengingat ada bencana Allah yang begitu mengerikan. Ya, sudah tidak menikmati semua itu. Saudara dan saya sudah dibawa oleh Tuhan, sudah disimpan di tempat rahasianya Tuhan. Dan ketika antikris datang, saudara tidak ada di sana, saudara tidak mengalami siksaan yang dahsyat, siksaan yang mengerikan, bencana alam yang mengerikan, langit-langit akan runtuh, bintang-bintang akan runtuh, matahari akan hancur lebur sedemikian, saudara. Tapi saudara sudah tidak ada lagi. Amin. Kiranya Tuhan Yesus berkati dan Tuhan tolong setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami, yang boleh membawa kami kepada keseriusan, kesungguhan, kesempurnaan dalam iman dan percaya kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan kesempatan ini. Dalam COVID ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami supaya kami ada misbah keluarga, supaya kami ada misbah doa. Hidup kami gak bergantung pada ibadah hanya hari Minggu, tapi setiap hari kami beribadah di rumah, setiap hari kami berdoa dengan Tuhan, dan rajin membaca firman Tuhan. Berkati semua para pendengar, berkati semua para jemaat yang sudah mendengar, yang sudah melihat, yang sudah terlibat dalam ibadah online ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami, dan berkat-Mu melimpah atas kami, berkat-Mu melimpah atas jemaat-Mu anugerah Efrata, berkat-Mu melimpah atas bangsa kami, atas negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati semua kami. Dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan diberkati bersama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Setelah kita dengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, di mana kita memperingati pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Billy Graham katakan begini, mujizat yang terbesar, berkat yang terbesar dalam hidup saudara dan saya adalah Yesus mati bagimu dan bagiku. Di balik kematian ada kebangkitan, dan saya percaya kematian dan kebangkitan menjadi jaminan bagi saudara dan saya. Dosa sudah diberkuasa lagi, maut tidak berkuasa lagi. Dia berkata dalam Yohanes pasal yang ke-11, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Amin. Percaya saudara? Nah, oleh sebab itu, mari kita peringati perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita. Kita peringati perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur. Bukan dengan tangisan-tangisan yang sedih mengingat dosa-dosa kita. Enggak. Kita nangis karena kita mengucap syukur. Amin. Kita bersukacita karena kita mengucap syukur bahwa Yesus sudah mati bagi dosamu dan dosaku. Dan di dalam ada jaminan kehidupan yang kekal dalam surga yang penuh kemuliaan. Mari, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ambil rotimu. Kita angkat tinggi roti melebihi kepala kita sebagai penghormatan Tuhan. Ya, yang sudah dia kerjakan di kayu salib. Dan hari ini kita peringati roti adalah lambang daging Yesus yang dipecah-pecahkan. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini. Perhatikan, perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan aku.
Bukankah roti di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil anggurnya, pindahkan di tangan kananmu, angkat tinggi melebihi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi apa? Peringatan akan aku, kata Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan di tanganmu itu adalah bukan cawan murka Tuhan. Ingat, cawan murka Tuhan sudah diminum oleh Yesus lewat dia mati di kayu salib. Anggur di cawan yang kau pegang itu adalah anggur kemurahan Tuhan, anggur anugerah Tuhan. Bukankah anggur itu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau ingini, katakan, ku telah mati. Mari angkat tangan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Oh, ku letakkan pada mesbahmu, pada mesbahmu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada online ini, dan tetap semangat, tetap sukacita, tetap berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pertolongan, ada pemeliharaan yang begitu ajaib. Amin, saudara. Ayo kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ya. Ayo kita berdoa bersama-sama dan kita angkat pujian. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Come on. Oh my soul, worship His holy name. Oh, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, pujilah Tuhan hai jiwaku. Haleluya. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Di akhir ibadah ini, Bapa di surga, biarlah lewat tangan hamba-Mu Engkau melepaskan urapan dan berkat jasmani rohani atas setiap para pendengar
setiap mereka yang melihat ibadah online dan juga seluruh sidang jemaat yang ikut bagian dalam ibadah online. Lepaskan urapanmu, lepaskan berkatmu lewat tangan hambamu, dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan tercurah atas hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati bersama saya katakan amin. Bapa, terima kasih. Oh, Bapa, terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah minggu ke depan. Haleluya, haleluya.